Baik. Judulnya adalah membentengi diri dari bahaya ain. Ya. Membentengi dari bahaya ain. Bapak Ibu sahabat semuanya, ain itu diambil dari kata ana ya'inu. Ya, yakni jika dia menatap dengan matanya. Maka disebut ain itu adalah pandangan mata. Ya. Kalau orang Medan dulu ya, kalau ada yang orang Medan di sini, itu paling paling dia egonya kalau dilihat matanya, ya kan? Kalau ada mata, sering ditanya, apa mata kau, katanya gitu kan? Itu tandanya orang Medan sudah menjaga diri dari ain itu berarti, ya. Karena begitu diingatkan apa mata kau, kemudian akhirnya orang itu jadi nggak pakai mata, gitu kan gitu ya. Nah, eh, maka kemudian ain itu sebenarnya adalah pandangan mata, ya pandangan mata yang kemudian eh, oh ya, ini hilang lagi nih. Oke, oh iya, saya host ya, baik sekarang. Ya, jadi pandangan mata yang kemudian kalau orang sudah melihat pandangan mata itu nanti berkembang jadi makna. Nah, maknanya membuat terfikirkan pada jiwa, pada akal. Akhirnya jiwa dan akal pun fokus dengan sesuatu itu. Nah, ketika dia fokus dengan sesuatu itu, hasilnya bisa memberikan makna positif atau dampak negatif. Gitu kira-kira. Ya. Nah, karena itu sebisa mungkin ketika kita bertemu dengan orang-orang yang asing itu tidak melihat matanya, ya. Dan mungkin itu juga hikmah kenapa ghaddul basar ya, apa namanya menundukkan pandangan itu. Kenapa? Karena ada gangguan karena pandangan, ya, yaitu makna ini adalah seseorang yang memandang yang kemudian menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Nah, ini ain. Dan dia adalah sesuatu yang datang dari mata, ya, sesuatu yang datang dari mata. Nah, responnya bisa dua. Responnya ketika kita melihat sesuatu, satu bisa kagum, yang kedua adalah ya, bisa hasad, ya, bisa hasad, bisa kagum, bisa hasad. Tapi asalnya adalah kekaguman. Kemudian juga asalnya adalah hasad. Nah, nanti kalau orang kagum, orang hasad, munculnya apa? Responnya negatif atau positif. Nah, maka kemudian dari respon negatif itu menyalurkan racun kepada yang dipandang justru, ya. Jadi kepada yang dipandang. Nah, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, ya, ain ini bukan hanya lewat jalan melihat, bahkan orang buta sekalipun bisa terkena ain. Kenapa? Karena orang buta itu tetap bisa membayangkan sesuatu. Nah, ketika terbayang, akhirnya memberikan pengaruh yang sama dengan ain. Ya, sama-sama oh dia kagum, sama-sama dia hasad atau misalkan. Dan kata Ibnu Qayyim, banyak kasus yang terjadi di masa beliau yang menunjukkan bahwa ain itu menimpa seseorang hanya lewat khayalan tanpa melihat. Nah, di sini kita belajar tentang mengelola jiwa ya. Bagaimana kemudian jiwa kita itu selalu terjaga dari sifat hasad, sifat dengki, ya, yang memang berpotensi membahayakan orang yang kita pandang. Ya, misalkan anak kecil kita pandang dengan penuh hasad, gitu ya. Anak itu dengan izin Allah bisa jatuh sakit atau bahkan terus-terusan menangis. Ya, misalkan kita lihat ada anak nangis terus-menerus, ya. Sakit tidak, gigi mau tumbuh tidak, ya kan? Ada sakit apapun enggak, ya. Lapar juga tidak. Tapi kemudian dia sakit gitu ya. Ya. Nah, karena itu kemudian hal ini eh, susah dijelaskan, tidak empirik. Makanya kemarin ada seorang dokter ya yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui orang itu
terkena ain dalam posisi saya sebagai seorang dokter. Saya katakan bahwa dokter hanya bisa melihat sesuatu yang empirik, sesuatu yang bisa diuji secara klinis. Nah, kalau sesuatu itu sudah melewati berbagai ujian klinis, tapi kemudian ternyata tidak mendapatkan, ya. Nah, disitulah kemudian sangat boleh jadi ada potensi ain itu, gitu saya katakan. Ya, nah dan banyak yang kemudian juga mengalami hal seperti itu. Ya. Misalkan dahulu ada saya pernah dialog sama Ustadz Abu Akila ya. Ustadz Abu Akila ini kan sampai wafat beliau ini ya peruqyah ya dan membuat beberapa lembaga ruqyah. Kalau menurut cerita beliau bahwa beliau itu menekuni ruqyah awalnya karena terdorong akibat wafatnya istrinya. Ya, istrinya itu mengalami satu penyakit, badannya lemah ya, tidak ingin makan dan seterusnya. Tapi kalau diperiksa ke dokter nggak ada penyakit apa-apa gitu. Ternyata qadarullah waktu itu dalam kasus beliau ada jin ya. Nah, kemudian jinnya singkat cerita berhasil dikeluarkan waktu itu oleh gurunya Ustadz Abu Akila ya. Nah, setelah itu apalagi dicek lagi secara empirik. Nah, pada saat itu ternyata sudah ketahuan bahwa beliau mengalami apa istilahnya? Mengalami kanker stadium 4 ya. Jadi yang selama ini tidak terlihat, nah ini malah kemudian setelah jinnya keluar jadi bisa terdeteksi gitu. Nah, ini kan hal-hal yang di luar ya, hal-hal yang bersifat gaib sifatnya. Dulu Nabi SAW pernah masuk ke sebuah rumah, kemudian melihat ada anak kecil menangis. Maka Nabi mengatakan, anak siapa? Ketika dicari, kenapa engkau diamkan? Kenapa enggak engkau cari orang yang bisa meruqyahnya, ya, meruqyahnya dari penyakit ain. Nah, jadi di masa Rasul SAW, ketika ada anak yang menangis di luar kebiasaan, ya tentu saja jangan sampai kalau semua anak nangis kita anggap dia ain ya. Kayak tadi saya katakan, lihat apakah dia sudah kenyang, giginya mau tumbuh atau tidak, ada yang sakit atau tidak. Ya, karena kalau anak itu masih kecil dia kan tidak bisa berbicara. Nah, makanya dia menangis gitu kan. Tapi kalau dia di luar batas ya kelewatan, maka harus dilihat aspek-aspek lainnya gitu ya. Makanya misalkan dibacakan surat Al-Fatihah, air putihnya diminumkan kepada beliau. Ini juga adalah sesuatu yang baik. Karena itu Nabi SAW sampai mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Ya, ini kan kalimat Nabi SAW ini menunjukkan bahwa memang eh, apa hal ini bersifat gaib. Sampai kemudian Nabi SAW harus meyakinkan, oh iya, ain itu memang benar-benar ada gitu kan. Ain benar-benar ada. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ya, mendahului takdir ini tentu yang dimaksud adalah takdir yang diketahui oleh para malaikat. Sebagaimana hal-hal yang bisa mengubah takdir itu satu doa, ya kan? Yang kedua adalah silaturahim. Ini kan adalah di antara yang bisa mengubah takdir, tapi takdir yang diketahui oleh malaikat, ya. Karena takdir itu adalah satu sisi adalah ketetapan Allah yang kemudian membuat kadar atau ukuran daripada tercapainya sesuatu, gitu ya. Nah, begitu juga ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah terkena eh, pernah terkena sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan dari penyakit ain dulu. Ya, jadi dulu
ketika Sayyidah Aisyah terkena ain, maka Nabi pun kemudian mengingatkan untuk diruqyah gitu. Ini yang menunjukkan bagaimana memang ain itu adalah sesuatu yang benar-benar ada gitu ya, sesuatu yang benar-benar ada. Dan bahkan disebutkan aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebab yang paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Ya, adalah ain. Maka ain ini perlu diwaspadai, dan ain itu tadi disebutkan adalah bahwa dia berasal dari penyakit hasad ya, dia berasal dari penyakit hasad. Karena itu kita setiap pagi dan petang, alhamdulillah insyaallah terbiasalah untuk berdoa. Yang doa itu adalah kalam Allah dalam Quran surat Al-Falaq. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sambil dengan penuh pemaknaan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan orang yang hasad jika memang dia hasad. Ya. Jadi hasad itu sebenarnya kalimat yang aslinya buruk. Tapi kata Nabi SAW ada hasad yang baik. Makanya illas natain, ya, kecuali dua bentuk hasad. Ada dua bentuk hasad yang baik, yaitu hasad yang positif, di mana misalkan kita melihat rajulun atahullahu malan, ya, yang kedua rajulun atahullahu hikmatan. Ada seorang yang diberikan harta yang banyak. Dengan harta itu dia berbagi sama orang, ya. Banyak berbagi sama orang. Nah, maka kita cemburu. Kapan ya saya bisa seperti laki-laki itu, bisa banyak berderma dengan orang lain. Nah, itu memberikan motivasi positif, ya. Nah, kemudian kepada laki-laki yang cerdas, diberikan ilmu yang mendalam, dan dengan ilmunya itu dia banyak berbagi kepada orang lain. Kita kemudian memiliki sifat hasad, cemburu yang mendorong kita untuk saya akan berusaha menjadi seorang laki-laki itu yang dengan ilmunya saya akan banyak berbagi kepada orang lain misalkan. Makanya dua hasad ini dibolehkan oleh Nabi SAW karena mendorong program kerja manusia itu adalah untuk menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang kaya. Nah, dua perkara inilah target kita. Nah, tapi kalau kita tidak punya target menjadi orang yang kaya, tidak punya target untuk menjadi orang yang berilmu, ya, tentu kenapa kita harus hidup, ya? Karena pada akhirnya kemudian kita tidak banyak bisa berbuat, ya, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Maka motivasinya itu yang penting harus dijaga, prosesnya itu yang penting harus dijaga. Karena itu ketika agama ini melarang kita untuk bersikap hasad, itu juga mengandung makna bahwa jangan sampai hasadnya diri kita itu malah berdampak pada jiwa orang lain, gitu. Ya, kita memang tidak bisa, oke, gini, dari perspektif orang lain, orang lain nggak bisa memaksa kita untuk tidak hasad kepadanya misalkan. Makanya kemudian orang itu menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan doa-doa, dengan keyakinan dan seterusnya. Tapi dari sisi kita pun hendaknya kita jangan terbiasa hasad dengan orang lain. Karena hasad itu kalau Allah berkehendak malah akan memberikan penyakit kepada orang-orang yang kita cintai gitu. Atau orang-orang yang kemudian kita tidak punya masalah dengannya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahkan Nabi secara umum mengingatkan la tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling memutus hubungan, jangan saling menjauh, jangan saling hasad, wala tahasad. Kenapa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya.
Jadi energinya adalah energi positif. Bersaudara itu positif. Ya, jadi bersaudara itu akan membuat saling cinta, saling mahabbah, saling menyambung silaturahim, saling mendekat, dan saling ridho, ya, saling ridho. Nah, itu yang kemudian hadir dalam hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, surat keempat ayat 32 mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kalian itu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian yang mungkin lebih banyak dari sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang, ya kan, diberikan harta lebih banyak daripada kita, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu berpotensi untuk bersama-sama kita membantu masyarakat, memberikan manfaat bagi umat. Coba kalau saudara kita itu dia tidak punya apa-apa, malah jatuh dalam kategori fakir dan miskin. Tentu dia tidak bisa kita ajak untuk membantu orang lain, tapi justru dia punya hak untuk kita bantu gitu. Dan kedua, karena memang yang memberikan rezeki itu kan Allah. Yang memberikan rezeki itu Allah. Maka kemudian kenapa kita harus hasad kepada dirinya? Apakah kita hasad kepada Allah? Nah, tentu tidak kan, gitu. Nah, makanya semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Laki-laki dia mendapatkan bagian dari yang dia usahakan. Perempuan dia mendapatkan sesuatu yang dari yang dia usahakan. Ya, maka selalu mintalah kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui lagi dan wa kana innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ya. Jadi itulah juga sifat rahmatnya Allah. Rahmannya Allah itu adalah kepada muslim maupun non-muslim. Siapapun yang berusaha Allah akan berikan di dunia. Yang kita kejar di akhirat itu sebenarnya adalah rahimnya Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayangnya Allah itulah yang akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kenapa penting kita menghilangkan sifat hasad dalam diri kita supaya kemudian tidak berdampak pada orang lain. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah koleksi hadis awal ya, sebelum Bukhari, sebelum Muslim. Nah, ini Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik ya, dari Madinah. Jadi Imam Malik ini jaraknya dekat sekali dengan usia para sahabat ya. Karena beliau lahir tahun 90 atau 80 Hijriah ya. Kata Imam Malik, dulu ada satu kisah ya yang kemudian disampaikan oleh riwayatnya sampai kepada anaknya, sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf. Kata anaknya, suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf sedang mandi di Al-Kharrar. Maka dia pun bukalah jubah yang dia pakai. Nah, kemudian melintaslah Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu melihat tubuh daripada Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini kulitnya putih bersih, ya, kulitnya itu indah, ya. Bahkan kata Amir bin Rabi'ah sambil bergumam, saya belum pernah melihat kulit yang indah seperti yang kulihat hari ini. Kulit perempuan pun kalah. Ya. Jadi kulitnya Sahal bin Hunayf itu mengagumkan. Ya, mengagumkan. Nah, ingat ini Amir bin Rabi'ah orang soleh, Sahal bin Hunayf orang soleh. Tapi apa yang terjadi? Sahal pun sakit seketika di tempat itu, bahkan sakitnya bertambah parah. Persis setelah pertemuan dengan Amir bin Rabi'ah. Makanya kemudian Sahal bin Hunayf berpikir, ada hubungannya nggak dengan Amir bin Rabi'ah? Amir bin Rabi'ah pun bingung, ada hubungannya nggak dengan saya? Kan gitu kira-kira. Maka di tengah kebingungan itu mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, karena waktu itu Nabi juga sedang ingin berjalan safar yang memang harusnya
di antara sahabatnya Sahal bin Hunayf menyertainya. Ketika ditanya mana Sahal bin Hunayf, ya, disampaikanlah kepada Nabi, Sahal sedang sakit ya Rasulullah. Dia tidak bisa berangkat bersamamu. Ya, maka kata Nabi SAW, sakit apa? Ayo kita jenguk. Jenguklah. Maka ketika mengetahui bahwa Sahal itu terakhir kali bertemu Amir bin Robi'ah, dan Amir bin Robi'ah pun bilang, wah ya waktu itu saya memang kagum dengan tubuhmu, kulitmu, indah. Kata Nabi SAW, ya Amir bin Robi'ah, kenapa ada orang yang menyakiti saudaranya? Nah, tentu Amr bin Robi'ah kan tidak pernah berniat menyakiti saudaranya. Tapi itulah yang terjadi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Amir bin Robi'ah dan tentu mengajarkan kepada kita semuanya. Ya, mengajarkan kepada kita semuanya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita jangan hasad dalam pengertian kok saya nggak punya kulit seperti itu misalnya gitu ya. Tapi doakanlah keberkahan untuknya supaya menggantikan potensi ain gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dari siapapun dan apapun, maka doakan keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Kenapa? Ya. Innal aina haqqun, karena ain itu benar-benar ada. Sok sekarang tawaddo'lah. Engkau Amir bin Rabi' sekarang berwuduklah dengan air wuduk, bekas wudukmu itu, bekas dari jasadmu itu, ya kan, wuduk bekas jasadmu tampung, fatawadda'a lahu Amir ibn Rabi'ah, faraha Sahal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bihi ba's. Ya. Jadi setelah berwudu dari wadah bekas wuduknya Amr bin Rabi'ah, ya, sosok yang menjadi menjadi sumber ain pada saat itu, maka disiramlah air itu ke jasadnya Sahal. Dan Sahal sembuh. Bahkan kemudian pada hari itu juga kemudian berangkat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menarik ya, menarik karena ini kisah di antara dua orang soleh, bukan salah satunya tidak soleh, tapi ternyata ain itu bisa juga terjadi. Itulah kenapa kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, ya maka hendaknya kita melakukan tabrik, ya, kita melakukan tabrik. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita yakini, kita hendaknya melakukan tabrik. Ya, jadi orang yang memandang dengan pandangan kagum, yang khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang dia lihat, cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya, jadi Allahumma barik alaih. Ya Allah, berkahilah dia. Nah, ini akan mencegah datangnya ain, ya, pada sesuatu yang dia lihat. Atau idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi. Jika seseorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah, ya, bil barokah, dengan keberkahan baginya. Kenapa? Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain itu adalah betul adanya. Jadi doakan keberkahan. Ya. Nah, adapun bagi kita, sekali lagi, kita itu tidak bisa melarang orang untuk tidak hasad kan kepada kita. Dan bahkan kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita kan begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminta perlindungan dari Allah agar tidak terkena ain. Minimal ada 3 doa yang bisa kita baca ya dalam perkara ain ini. Misalkan yang pertama dalam hadis riwayat Abu Dawud di mana disebutkan teks doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu, memohon keselamatan pada apa? Pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Kita memohon kepada Allah. Karena semua dengan kehendak Allah. Ya, kalau Allah jaga kita, Allah tidak perkenankan penyakit itu datang kepada kita. Yang kedua adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim di mana kita membaca a'udzu bikalimatillahi
tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ya. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dikutip dari kitab Ahaditsul Anbiya, kita bisa membaca dengan redaksi yang lain dan di sini ada kalimat yang ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan, dari binatang yang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Ya, jadi pengaruh ain yang buruk itu kita berlindung kepada Allah. Jadi teks ini menjelaskan adanya pengaruh ain yang buruk. Gitu. Ya. Nah begitu juga kemudian jangan lupa kita doakan keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita. Ya, ya misalkan dulu Nabi SAW mendoakan kedua cucunya, Hasan dan Hussein. Ya, jadi Nabi saja mendoakan cucunya dari penyakit ain. Nah, ini Nabi SAW. Nabi saja mendoakan dari penyakit ain. Nah, karena dua orang, redaksinya, u'idzukuma. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua. Bikalimatillahi tammah. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Ya, jadi dari gangguan syaitan, dari racun, dan dari gangguan ain yang buruk. Ya. Dan dulu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun kata Nabi meruqyah Nabi Ismail dan Nabi Ishak dengan doa ini. Jadi Nabi Ibrahim juga meruqyah, memohon perlindungan dari ain kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam dengan doa ini. Ini menunjukkan pembahasan ain itu adalah pembahasan yang sudah sejak lama. Ya, ini pembahasan yang sudah sejak lama, bukan sesuatu yang baru. Ya. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Kemudian kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, maka hendaknya kita itu, ya kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, kita merujuk pada Quran surat Al-Kahfi ayat ke-39. Misalkan kita melihat mobil kita yang bagus, melihat TV kita, melihat rumah kita, melihat kebun kita, melihat ladang kita, melihat peternakan kita yang berhasil, ya Allah katakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu engkau memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Karena sekiranya engkau anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan. Ya. Jangan sampai kita tidak menyebutkan itu dan akhirnya itu mendorong pintu-pintu apa istilahnya? Pintu-pintu kesombongan kita gitu. Makanya kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf bahwa orang yang kagum pada keadaan dirinya. Wah, aku jabatannya tinggi, gelarnya banyak, jabatanku banyak, misalkan gitu kan. Atau orang yang kagum pada hartanya. Atau orang yang kagum pada anaknya. Ya. Anaknya sukses, diceritakan kemana ini dan seterusnya. Hendaknya ucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ini penafsirannya diambil dari ayat yang tadi disebutkan. Jadi Masya Allah la quwata illa billah itu kata Ibn Katsir juga pada melihat apapun. Baik dirinya, hartanya ataupun anaknya. Maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Karena itu kemudian kita melihat satu kisah di mana orang soleh pun ternyata bisa
memberikan ain kepada orang soleh lainnya tanpa sadar, tanpa keinginan kan gitu. Karena itu untuk lebih amannya kita ini hendaklah hidup di tengah manusia tidak dengan kesombongan, tapi dengan tawadhu, ya, dengan tawadhu supaya kemudian menjaga diri kita. Hiduplah dengan tawadhu. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian itu saling merendah diri. Agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain. Dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Jadi kalau kita tawadu itu rendah diri, tapi bukan rendah diri yang kita pahami ya. Kalau dalam bahasa Indonesia rendah hati, ya, kira-kira gitu. Ya, artinya bukan dia kemudian rendah diri dalam pengertian yang negatif, tapi dia tidak tampakkan, ya. Kalau memang tidak dibutuhkan, kalau tidak untuk menegakkan kebenaran, kalau tidak untuk meluruskan kesalahan, dia tidak perlu tampakkan. Ya, karena dengan kita menampakkan itu terkadang membuat gap, ya, membuat juga orang tidak melepaskan potensi-potensi mereka. Nah, yang dikhawatirkan juga melahirkan hal yang negatif tadi. Jadi hidup tawadhu di tengah masyarakat itu tentulah lebih baik karena dia memberikan dampak yang positif, ya, memberikan dampak yang positif bagi kita gitu ya. Nah, jadi hidup di masyarakat. Jadi sebisa-bisa mungkin hindari kita menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan hasil usaha kita, kebahagiaan keluarga kita, memamerkan foto anak-anak kita, foto istri kita, ya, atau foto suami kita dan seterusnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan hasad, kedengkian dari orang yang melihatnya. Atau mungkin kekaguman yang berlebihan. Nah, dalam hal ini kita tentu tidak mengatakan menceritakan itu tidak boleh. Tapi juga kita tidak mengatakan bolehnya berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu disebut gulu. Maka kita selalu berada pada titik yang tengah-tengah. Ya, karena yang tengah-tengah itu memang sifat wasatiyatul Islam. Nah, dalam konteks menceritakan kebahagiaan kita, ya, jika ada ukurannya dan ada manfaatnya, tujuannya adalah mengajak, tujuannya juga adalah memotivasi dan seterusnya, tidak berlebihan, maka ini diperbolehkan. Ya, misalkan dalam penutup Quran surat Ad-Duha, itu kan disebutkan fabi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Maka ceritakanlah nikmat dari Rabbmu, ya. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat dari Rabbmu, gitu. Nah, jadi pertama adalah untuk menjaga diri kita apa? Tawaduklah. Tawaduk di tengah masyarakat. Nah, kemudian juga selain tawaduk apa? Perbanyaklah zikir dan wirid di pagi hari. Perbanyak membaca zikir dan wirid di pagi harinya. Berikutnya, selalu berprasangka baik dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dia pasti dengan izin Allah, ya kan? Pasti dengan izin Allah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapapun yang menjaga imannya kepada Allah, dia pasti akan diberikan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita harus terus belajar bahwa ada kebaikan di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus belajar bahwa ada kebaikan di balik setiap, ya, apa-apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ya. Dan justru kita harus mendapatkan hikmah di balik apa yang Allah tetapkan untuk kita. Sehingga kemudian kita ini selalu berada dalam kebaikan. Kita selalu berada dalam keberkahan gitu ya. Makanya
keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian sedikit pun kita buka kesempatan untuk meyakini kalimat-kalimat dari siapapun yang mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, karena Allah tegaskan prinsip dasarnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Karena kalau Allah pun menimpakan suatu mudarat kepada kita, ya yang bisa mengangkatnya kembali adalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, dari kajian kita hari ini kita juga belajar bahwa terapi untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin datang dari kita dan mungkin diketahui memang dia datang dari kita, di antaranya tadi adalah dengan wudu, ya, tapi juga dengan air bekas mandian. Kalau kita lihat dari hadis Imam Muslim, ya, maka jika kalian mandi gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain, atau juga ini bisa dimaknai mungkin sebagai wudu, ya, ghasalah itu juga bisa dimaknai sebagai air bekas wudu, ya, karena juga ada hadis yang secara umum menjelaskan masalah ini, ya, ini terkait tentang kisah Amir bin Rabi'ah tadi kepada Sahal bin Hunayf, di mana Nabi dalam riwayat yang lain secara lebih detail menjelaskan, fa amara amiran an yatawadda'a fa ghassala wajahu wa yadayhi ilal mirfaqaini wa rukbataini wa dakhilata izarihi wa amarahu an yasubba alaih. Maka Nabi SAW pun memerintahkan Amir untuk berwudu, kemudian Amir membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai siku, membasuh kedua lututnya, dan bagian dalam sarungnya. Maka kemudian Nabi memerintahkannya untuk menyiramkannya kepada Sahal yang sedang sakit keras, gitu ya. Nah, berikutnya adalah dengan cara ruqyah syar'iyah, ya. Ruqyah syar'iyah berarti ada ruqyah yang ghairu syar'iyah. Ada ruqyah yang ghairu syar'iyah. Jadi ini dengan ruqyah syar'iyah. Jadi waktu itu disebutkan, diinformasikan kepada Nabi SAW bahwa Bani Ja'far terkena penyakit ain. Ya, bahwa Bani Ja'far terkena penyakit ain. Maka ditanya, bolehkah, ya, bolehkah kami minta mereka diruqyah? Kata Nabi SAW, ya, memang ain itu salah satu obatnya adalah diruqyah. Jadi silakan diruqyah. Ya, silakan diruqyah. Jadi boleh untuk kemudian diruqyah. Nah, termasuk juga ketika Nabi SAW terkena penyakit, ya kan? Beliau langsung diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Langsung diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana kemudian tabrik yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu? Nah, ini yang kemudian dibaca oleh malaikat Jibril. Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Nah, ada kata ain di sini. Jadi dengan menyebut nama Allah, aku menyembuhkanmu dari berbagai penyakit, dari berbagai keburukan, dari berbagai keburukan yang disebabkan hasad maupun keburukan yang disebabkan oleh ain. Ya, maka dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dia bisa dihapuskan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, itulah kira-kira poin-poin penting terkait mengupas masalah ain ini. Ya, karena itu kita belajar wasati, tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak sama sekali. Al-ainu innal aina hakun, sesungguhnya ain itu memang betul-betul ada. Kita belajar tentang bagaimana kemudian menjaga diri dari ain atau menjaga diri kita agar tidak menyebabkan ain kepada orang lain. Bagaimana kita kemudian harus bersikap dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita. Dari saya cukup sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih hostnya, Ustaz. Jazakallah Ustaz Idul Supraha atas materi
pada pagi hari ini tentang bahayanya penyakit ain ya. Kita sudah menyimak sama-sama tadi banyak hal telah dijelaskan, bahkan penyakit ain ini sudah ada sejak zaman dahulu ya, sejak masa Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Dan mungkin sekarang ini ya tetap ada. Baik, silakan para jamaah rahmatullah yang hendak berdiskusi, bertanya tentang tema terkait, dipersilakan dengan raise hand ataupun dengan chat di kolom chat. Alhamdulillah, Bapak Kenzo akan mendahului pertanyaan pada pagi hari ini. Yang lain silakan bersiap-siap menuliskan di chat ataupun nanti raise hand di chat. Kepada Pak Kenzo dipersilakan. Pak Kenzo Rasya, Bapak atau Ibu ya? Sebentar. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya dengan Ibu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu ya, Pak. Saya mau bertanya, ini kan untuk ruqyah ya, Pak. Kalau misalnya seandainya ada yang terkena ain dalam keluarga saya, itu kan barangkali saya minta bantuan dari Pak Ustadz atau yang lebih memahami tentang ruqyah, itu disebutnya ruqyah apa ya, Pak Ustadz? Saya tadi lupa. Apakah ada perbedaan antara ruqyah biasa atau ruqyah untuk penyakit ain itu sendiri? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ustadz langsung. Mana caranya? Ustaz. Ada Ustaz. Ya. Unmute Ustaz. Iya. Enggak, tadi Ana sebagai host memang meng-unmute all. Jadi dia harus di checklist lagi di bagian unmute all-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan secara khusus sebenarnya antara ruqyah yang dilakukan untuk penyakit ain atau karena gangguan jin, ya, itu sebenarnya sama. Tetapi ada istilah ruqyah syar'iyah dan ada istilah ruqyah ghairu syar'iyah. Artinya apa? Ghairu syar'iyah. Artinya ruqyah itu kan artinya jampi-jampi ya, atau kalau itu bahasa Indonesia ya, jampi-jampi atau bacaan-bacaan gitu ya. Kalau bahasa dukunnya mantra-mantra. Nah, disebut ghairu syar'iyah karena mantra-mantra atau jampi-jampi atau bacaan-bacaannya tidak diambil dari sesuatu yang memang ada asarnya, tidak maksur. Ya, maka akhirnya nanti manusia itu berkelana kan kreativitasnya. Dia bisa membaca apapun, turun-temurun dibaca. Nah, maka dia tidak syar'iyah, artinya tidak ada landasan-landasan syar'inya. Nah, atau juga disebut ghairu syar'iyah karena dia menggunakan cara-cara yang memang menyimpang. Ya, misalkan dia meruqyah seseorang, kemudian mengajak bicara jin tersebut misalkan. Ya, kenapa disebut menyimpang? Karena siapapun kita, ya, dan Allah katakan dalam Al-Quran bahwa jin itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Ya, maka kita tidak akan juga pernah tahu apakah apa yang dikatakan oleh jin itu benar atau tidak. Kita nggak pernah bisa tahu. Tapi secara umum jin itu, secara umum syaiton minal jin, dia adalah kazab, dia adalah pendusta. Ya, maka kita tidak perlu menghabiskan waktu berdiskusi dengan mereka. Ketika meruqyah, ya suruh dia keluar segera. Yang ketiga adalah keyakinan-keyakinan daripada para peruqyah bahwa jin itu bisa dimasukkan ke dalam botol misalkan. Nah, ini juga adalah perkara yang pasti di luar nalar karena kemampuan jin itu dia jauh di atas
manusia dalam pengertian kemampuan hal-hal yang sifatnya keterampilan teknis ya. Tapi baik jin maupun manusia tentu masing-masing memiliki keutamaannya. Nah, karena itu cukupkanlah dengan ruqyah syar'iyyah, yaitu ruqyah yang memang mengikuti pada teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, doa-doa perlindungan yang memang diajarkan Nabi SAW itu sudah lebih daripada cukup. Dan jangan sampai malah kemudian kita tidak merasa cukup dengan perlindungan dari Allah dan Rasulnya, dan pada akhirnya kita lebih mempercayai doa-doa tertentu yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Saya kira demikian secara umum. Wallahu ta'ala. Nyambung dengan pertanyaan tadi, ini ada yang bertanya tentang ruqyah mandiri dan ruqyah dari orang lain. Mana yang lebih utama, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah ya, ruqyah itu adalah sesuatu yang pasti akan berdampak bagi orang yang kemudian bagi orang yang kemudian ada jinnya. Nah, kalau dia diruqyah oleh seseorang, siapapun yang sholih, kalau terjadi dampak, maka dampaknya itu ada yang menjaganya, kan gitu. Tapi kalau kemudian dia ruqyah mandiri juga bisa. Tapi kalau kemudian ada dampak, ya ada dampak yang kemudian dampaknya itu di luar kendali, kan itu nanti kemudian tidak ada yang bisa menjaganya. Ya, kecuali dampaknya mudah, ya misalkan pusing, mual, dan kemudian jinnya kabur sendiri misalkan. Nah itu tentu mudah. Tapi kalau membutuhkan penanganan dan penjagaan dari orang lain, nah kira-kira itulah keutamaan ruqyah dengan dibantu. Tapi ala kulli hal, untuk merawat diri, untuk menjaga diri, ya atau untuk mendeteksi awal, ruqyah mandiri itu bisa dilakukan. Ya, demikian. Wallahu taala. Masih terkait, Ustaz, bagaimana pengobatan ruqyah dengan air yang dibacakan Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang diminumkan kepada yang terkena ain, selain doa-doa yang tadi diajarkan. Jadi air bacakan Al-Fatihah atau ayat Al-Quran kemudian diminumkan. Ya, jadi tadi sempat saya sebutkan langsung padahal bahwa kita membacakan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu disebut asy-syifa. Ya, dia adalah surat obat. Maka dibacakan surat tersebut, kemudian airnya diminumkan, ya diminumkan kepada orang yang sakit. Nah, itu adalah di antara sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Jadi boleh dilakukan, ya, termasuk juga meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ya, dahulu ada seseorang yang kemudian terkena racun, ya. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah oleh seorang sahabat Nabi yang dia juga tidak tahu ya bahwa surat itu bisa menyembuhkan, tapi dia yakin secara umum bahwa ayat-ayat Allah bisa menyembuhkan, dan yang dia pahami juga ada Al-Fatihah, maka dia baca surah Al-Fatihah dan ternyata sembuh, ya, dan ternyata sembuh. Dan karena itu dia diberikan hadiah berupa seekor kambing ya waktu itu, dan disampaikan kepada Rasulullah SAW bagaimana hukum kambing ini. Jadi meminumkan air yang dibacakan Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang baik, ya, dan airnya diminumkan kepada orang yang sakit atau kepada anak-anak kita. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang bertanya, pernah baca tulisan gitu, tidak akan masuk surga orang yang minta ruqyah. Bagaimana, Ustaz? Ada hadis itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada hadis seperti itu, hari ini kita membaca hadis yang lain yang menjelaskan juga bahwa Nabi SAW mengingatkan Sayyidah Aisyah untuk diruqyah. Juga ketika Nabi tadi masuk ke dalam sebuah rumah yang anaknya menangis terus-menerus, Nabi pun kemudian bertanya, kenapa tidak diruqyah? Emang tidak ada orang yang bisa meruqyah? Ya, begitu ya. Jadi ada beberapa hadis yang kita angkat, juga hadis kan. Nah, maka kemudian hadis-hadis itu dikumpulkan. Keluarlah makna bahwa jangan pernah meminta ruqyah yang tidak syar'i, gitu ya. Adapun ruqyah yang syar'i, maka dia dibolehkan. Gitu. Nah, demikian. Wallahu taala.
Baik Ustaz, jazakallah. Berikutnya Ustaz, tentang buhul sihir. Eh, saya pernah dengar tentang buhul sihir. Apa yang dimaksud dengan buhul sihir itu Ustaz? Iya, ini nanti kajiannya dalam Quran surat Al-Falaq ya, ayat 1-5. Buhul-buhul itu adalah benang halus atau ikatan-ikatan kegaiban yang menghubungkan antara sesuatu yang dijadikan objek sihir, misalkan boneka, jimat, jenglot, ya kan, tumbal dan seterusnya, dihubungkan dengan benda itu. Padahal benda itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, misalkan jenglot ya nggak ada, itu kan pakai baterai aja. Ya, jadi sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi dihubung-hubungkan ya sebagai pusat yang kemudian nanti dihubungkan dengan target tujuan. Akhirnya keduanya saling terhubung. Nah, diikatlah dengan buhul-buhul sihir ini. Nah, maka ada koneksi, ada korelasi antara satu benda dengan orang tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai buhul-buhul sihir. Karena itu kita berlindung dengan membaca surat Al-Falaq. Demikian, Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana mendeteksi ain mendeteksi diri sendiri terkena ain? Apakah orang yang selalu mengupload kabar gembira di medsos itu sudah terkena ain, atau orang yang tidak mengupload apa-apa di medsos berarti terbebas dari ain? Bisakah juga seorang menilai orang lain terkena ain? Mendeteksi diri sendiri terkena ain adalah ketika kita mengalami satu penyakit yang tidak terdeteksi secara empirik. Ya, tidak terdeteksi secara empirik. Itu jawabannya. Apakah orang yang selalu mengupload kabar gembira medsos itu sudah terkena ain? Terkena ain kalau dia mengalami penyakit. Kalau tidak mengalami penyakit, dia tidak terkena ain. Ya. Apakah kemudian yang tidak mengupload di medsos berarti terbebas dari ain? Tidak terbebas, karena kan dia ketemu dengan manusia. Hatta orang buta sekalipun, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya dalam Zadul Ma'ad juga bisa berkhayal. Khayal itu melahirkan sifat kagum dan sifat hasad. Maka pada saat itu dia tidak juga bisa terbebas dari ain. Tetapi bisa mengurangi resiko, iya. Ya. Dan bisakah seseorang menilai orang lain terkena ain? Bisa. Nabi SAW menilai ada anak yang menangis terus-menerus. Kemudian Nabi mengatakan, ini nangisnya tidak wajar. Dia mungkin terkena ain. Kenapa nggak ada yang meruqyah? Gitu kan? Sayyidah Aisyah juga begitu. Artinya Nabi sudah menilai orang-orang yang dia lewati sebagai terkena ain. Ya, jadi orang itu bisa menilai orang lain terkena ain, tapi penilaiannya belum tentu benar. Ya, penilaian belum tentu benar, tapi menilai kan, ya menilai seseorang, membuat hipotesa kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Bapak Ustaz, saya ingin memperdalam yang tadi tentang menceritakan nikmat pada orang lain. Tidaknya kita tidak terlalu tidak banyak menceritakan kesuksesan kita, keberhasilan kita, atau keluarga kita. Bagaimana memadukan pemahaman ini dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada maka ceritakanlah. Betul, Iya, tadi juga kalimat ini sudah disampaikan, dijelaskan. Bagaimana dalam Quran surat Ad-Duha ayat ke-11 ya, Allah mengatakan wa amma, dan adapun bi ni'mati, dengan nikmat rabbika, Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Dulu ya, kalau kita lihat tafsir Ibn Jarir At-Tabari, disebutkan ada satu kutipan dari beliau itu, dulu kaum muslimin itu menganggap bahwa yang disebut mensyukuri nikmat Allah itu adalah setiap kali dapat nikmat dia ceritakan. Setiap kali dapat nikmat dia ceritakan. Nah,
bahkan kemudian ada kalimat, potongan kalimat itu yang pernah disampaikan oleh anaknya Sayyidina Ali, Al-Hasan ibn Ali dulu pernah mengatakan, kebaikan apa saja yang kalian perbuat, maka sampaikan pada saudara kalian. Nah, nanti juga bisa dilihat dalam penjabaran penafsiran ayat ini pada dalam tafsir Ibn Katsir misalkan. Tentu saja ini adalah kaidah umum, tapi kaidah umum itu tidak lepas dari kaidah-kaidah agama yang lain kan. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu selalu melihat dari perspektif yang lain. Makanya dalam materi yang tadi saya sampaikan adalah kita berada pada pertengahan, wasatiyah tadi, wasatiyatul Islam. Bukan berlebih-lebihan memberikan informasi yang juga malah berdampak satu pada ain, dua juga berpotensi ujub atau juga berpotensi ria misalkan. Tapi juga bukan berarti kemudian kita meyakini jangan sampaikan kepada orang lain, karena kalimatnya jelas, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka titik tengahnya adalah alat ukurnya tergantung niat kita. Niat kita ingin memotivasi orang lain, atau niat kita ingin menyebarkan informasi supaya banyak orang yang terlibat, yang mendukung kita dalam perjuangan dalam konteks jangka panjang, ya, atau juga niat agar minta didoakan, gitu kan? Nah, itu juga sesuatu yang boleh, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah dengan tujuan atau dengan analisis akan memberikan manfaat, ya. Jadi bukan sesuatu yang maslahat. Misalkan kita sedang mengunjungi satu perkampungan yang fakir miskin misalkan. Kemudian kita cerita kepada mereka, alhamdulillah saya sudah punya rumah besar, mobil saya ada 3 gitu kan. Saya juga bergaji sekian. Nah, itu harus diukur maslahatnya. Ya, dan manfaatnya untuk apa menceritakan di tengah manusia, karena mereka boleh jadi akan menangkapnya keliru misalkan. Nah, jadi nanti timbangan-timbangannya adalah maslahat, manfaat, dan juga menjaga niat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan, apa bisa disimpulkan bahwa penyakit akibat ain ini adalah ada keterlibatan jin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa ain ini terkait dengan jin. Ya, karena ini adalah satu peristiwa yang bisa datang di antara manusia. Maka dia pembahasannya berbeda dengan ain. Makanya tadi saya katakan ruqyah baik dalam perkara ain atau dalam perkara jin, karena dia dua perkara yang berbeda. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan baru, Ustaz. Apakah ada terkait dengan ruqyah syariah dan tidak syariah tadi, Ustaz? Apakah ada lembaga khusus yang melindungi profesi, yang menentukan ya sesuatu ruqyah itu syariah atau tidak, kemudian melindungi profesi para peruqyah yang syar'i? Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mudah meruqyah anggota keluarga yang terlihat tidak biasa perilaku atau kejadian yang dialami? Iya, jadi para peruqyah itu sudah membuat asosiasi. Ya, di antara asosiasi yang besar dan otoritatif itu ARSY. ARSY itu Asosiasi Ruqyah Syar'iyah Indonesia, atau ARSY ya. Jadi dengan ada asosiasi itu nanti mereka punya pengkajiannya, punya karyanya, punya dewannya, ya, dan diakui oleh negara gitu ya. Bagaimana cara mudah meruqyah anggota keluarga yang terlihat tidak biasa perilaku atau kejadian yang dialaminya? Bagaimana cara mudah? Cara mudahnya adalah dengan berwudu, menutup aurat, berada di ruangan yang kemudian tidak ada hal-hal yang dilarang di sana, misalkan ada foto-foto yang terbuka dan seterusnya. Kemudian laki-laki bisa mengenakan sarung tangan supaya tidak menyentuh kulit langsung daripada yang bukan mahramnya. Dan kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran ke telinganya, diprioritaskan pada ayat-ayat yang sering dibaca oleh
oleh para ulama ya dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, begitu mudahnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah. Pak Yadi Rosidi, silakan mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz tadi sempat menyampaikan ketika kita melihat harta kita, misalnya rumah, mobil kita, gitu kan, takjub dengan apa yang sudah kita punya selama ini, begitu. Mungkin saya tadi kelewat ya, apa yang kita ucapkan itu bacaannya itu Masya Allah atau Subhanallah gitu ya, atau misalnya Masya Allah Tabarakallah. Nah itu Anda belum tahu maknanya itu Ustaz. Jadi kalau melihat ya mungkin sebagai ketakjuban kita gitu. Saya sering mendengar orang bilang Masya Allah Tabarakallah gitu, supaya mungkin dikembalikan kepada Allah apa yang sudah menjadi prestasi kita gitu. Mungkin mohon penjelasannya dari kata-kata tersebut Ustaz. Jazakallah. Iya, jadi kalau kemudian apa namanya, antum nanti ada buka website saya widospra.com, cari Subhanallah dan Masya Allah. Nah, itu judulnya. Jadi saya membuat tulisan itu karena karena saya mendengar ada yang mengatakan bahwa kalau Masya Allah itu hanya melihat sesuatu yang mulia. Subhanallah itu hanya melihat sesuatu yang kita khawatirkan. Nah, maka saya buat tulisan itu sebagai pandangan manhaj wasatiyah bahwa tidak selamanya subhanallah itu untuk sesuatu yang sifatnya tidak disukai. Ya, secara umum memang iya. Ya, misalkan ketika ada yang mengatakan Allah itu beranak atau Allah itu dilahirkan, subhanahu, maha suci dia. Kalimat subhanallah, maha suci dia itu adalah menolak, ya, dia itu disucikan dari apa yang dipersepsikan. Nah, itu subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha tinggi. Tapi juga ketika kita buka Quran surat Al-Isra, ya, ayat itu justru diawali dengan subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, untuk satu peristiwa yang baik kan, yang tidak ditolak, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, itu satu contohnya. Jadi, tapi secara umum kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, misalkan kita melihat Ka'bah, ya kita melihat sesuatu, maka kaidah umum adalah membaca doa-doa, ya misalkan Masya Allah. Boleh ditambahkan tabarakallah, ya keberkahan Allah atasnya, ya Allah yang maha mulia. Ya, nah tetapi khusus tadi melihat kata Ibn Katsir, melihat diri kita, kebesaran, melihat keberhasilan diri kita, melihat harta kita, melihat keturunan kita, melihat hasil ladang dan peternakan kita, Allah juga mengajarkan. Nah, kalau ini yang asasi, ya, yang asasi yaitu Masya Allah la quwata illa billah. Itu asasi ya. Asasi itu ya yang langsung dari Allah. Jadi bukan la haula wala quwata illa billah bahkan dalam teks itu. Jadi Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, peternakan inilah yang membuat peternakan ini berhasil. Inilah yang membuat pertanian ini berhasil. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini Bunda Ayla bertanya, apakah anak yang keras hati, susah dinasehati, bisa dikatakan terkena ain? Mungkin digabung dengan pertanyaan Pak Jaya Komarudin, apakah boleh mengusir ain dengan mandi ain? Karena ada asar dan dari hadis Rasulullah SAW yang mandi dengan bekas air wudhu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada anak yang susah dinasihati, apakah bisa dikatakan kena ain? Belum bisa. Ya, karena itu masalah psikologi.
anak susah dinasihati boleh jadi karena memang proses panjang kita yang mungkin pemarah, yang sehingga hatinya keras, atau kita sering memukul sehingga dia akhirnya membangkang pada periode berikutnya, atau karena dia tidak paham, atau karena dia tidak fokus, karena mungkin dia lebih banyak dengan gadget, akhirnya emosinya tidak stabil, dia tidak fokus, dan seterusnya, atau karena makanan yang tidak kita jaga, misalkan anak-anak banyak jajan di luaran yang kita tidak tahu kualitas kehalalannya dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali potensi kenapa anak itu bisa menjadi susah dinasihati. Belum tentu karena ain. Dan ain ini nanti dampaknya adalah kepada satu kondisi di mana orang tersebut sakit, bahkan bisa membawa pada kematian. Ya, bukan pada kondisi jiwa seseorang yang kemudian susah dinasihati. Berikutnya adalah bagaimana dengan mandi dengan bekas air wudhu. Mandi dengan bekas air wudhu. Ya tadi, sebagaimana slide terakhir, 4 slide terakhir kan tadi mengkaji tentang masalah itu ya. Jadi terkait tentang bagaimana Nabi memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah yang fix menjadi sebab sakitnya Sahal bin Hunayf. Maka Amir bin Rabi'ah pun diminta berwudu dan hasil wudunya disiramkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Kondisinya adalah Amir bin Rabi'ah fix diketahui sebagai yang terkagum dengan Sahal bin Hunayf. Nah, jadi kalau kita bisa mendapatkan orang yang terkagum dengan kita dan dengan itu wasilah menjadi kita mendapatkan ain, maka itulah sunnahnya justru. Dengan mengambil air wudhunya, air bekas wudhunya untuk dimandikan kepada diri kita misalkan. Nah, demikian. Wallahu ta'ala. Suaranya. Baik, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang menangani penyakit ain dari sisi medis, Ustaz. Tadi saya belum menangkap, Ustaz, apakah bisa penyakit ain diobati dengan tindakan medis? Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan medis hanya bisa mengobati yang bisa dianalisis. Bisa Anda analisis itu ada hasil uji darahnya, uji labnya, ya ada foto ronsennya, kan itu. Ya, kalau nggak ada data, bukan nggak bisa, dokter malah nggak boleh melakukan itu. Kan dokter nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada referensinya, gitu. Jadi selama ada referensinya dia bisa lakukan itu. Kalau tidak ada referensi, dokter tidak bisa melakukan itu. Demikian. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan baru. Mana tadi? Kenapa solusinya ruqyah tidak ada hubungannya dengan jin? Afwan, bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah itu tidak harus selalu berhubungan dengan jin. Karena ruqyah itu artinya jampi-jampi, mantra-mantra, ya bacaan-bacaan. Untuk apa? Tadi satu, untuk yang kita bahas hari ini yaitu ain. 2, untuk mengeluarkan jin yang masuk ke dalam darah manusia. Nah, karena ada pertanyaan ini saya tambahkan lagi yang ketiga, yaitu untuk tubuh yang sakit. Tubuh maksudnya fisik yang sakit. Misalkan ada kaki yang sakit atau ada badan yang sakit. Maka di antara sunnahnya apa? Pegang badannya tersebut, pegang, disentuh. Atau kalau kita sedang menjenguk orang lain juga begitu bisa. Ya, kita baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita baca 7 kali ya, baca 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, saya ulangin. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, artinya apa? A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, ya, wa qudratihi, dengan kekuasaannya, min syarri, dari keburukan ma'ajidu, apa yang aku dapati, wa uhadir, dan yang aku waspadai. Nah, ini sunnah. Nah, apakah ini terkait jin? Bukan. Apakah ini terkait ain? Tidak juga. Nah, di antara yang pernah melakukan itu nanti yakni
seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Abul Ash'as Ats-Tsaqafi. Dulu beliau pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, di tubuhnya ada sakit. Dan itu sejak masuk Islam. Maka Nabi pun mengajarkan kepada Utsman bin Abul Ash'as Ats-Tsaqafi supaya membaca doa itu dan kemudian meletakkan tangannya sendiri. Jadi Nabi membimbing dia, letakkan tangannya di bagian yang sakit. Nah, karena hadis ini riwayat Imam Muslim, nanti penjelasannya bisa dibaca pada syarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi misalkan. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disunnahkan meletakkan tangan di bagian yang sakit, lalu baca doa sebagaimana yang tadi saya bacakan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Baik, Jazakallah. Ustaz, ini Bu Sri Pandanwangi bertanya, gejala apa saja yang akibat dari penyakit ain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Gejalanya adalah penyakit, sakit. Sakit yang kemudian tidak terbaca oleh medis. Tidak terbaca oleh sesuatu yang empirik. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari Bu Lia. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak tahu siapa sumber air kita? Apa mungkin mendapatkan air sisa wudhunya? Kalau kita mengetahuinya pun kadang nggak enak nih untuk bertanya apakah yang bersangkutan itu hasad ataupun kagum. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah, Ustaz, apakah sejauh mana kemujaraban air sisa wudhu dari orang yang kagum atau hasad tadi untuk mengobati air? Atau dengan cara lain, itu bisa juga ya. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya kalau tidak tahu tidak bisa dilakukan aktivitas tadi kan. Nah kalau kemudian kita sudah tahu, ya tahu itu kan juga belum tentu benar. Kan harus dikonfirmasi. Amir bin Rabi'ah fix karena dia sudah mengakui kan gitu ya, artinya ya saya memang takjub dengan dia, maka dikorelasikan ini ain. Nah kalau memang sudah terjadi seperti itu, ya bukan rasa tidak enak ya, tapi rasa ingin sembuh yang harus diangkat ya kan, rasa ingin sembuh, maka bisa minta keberkahan dari air wudhunya untuk kemudian disiramkan kepada kita ya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Apa ada hubungannya dengan keimanan kita, Ustaz? Apa nih? Apa tentu saja hal ini semua dengan izin Allah. Ya, ketika kita hanya bergantung kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah, maka tentu potensi ain ini bisa hilang, ya, atau bahkan atau minimal bisa melemah. Karena itu selalulah berprasangka baik kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu hanya mencari ridha Allah, dan hiduplah dengan tawadhu di tengah manusia untuk mengurangi potensi-potensi orang yang memiliki hasad kepada kita. Karena iman yang sempurna itu kan nanti diwujudkan dengan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu diantaranya adalah tawadhu. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, tentu ada sekali. Demikian. Wallahu a'lam. Tahir dan saya, Ustaz, terkait dengan fenomena penyakit ain itu, sikap kita harus tetap proporsional, Ustaz ya, wasatiyah ya. Tidak boleh takut berlebihan, tidak boleh juga mengabaikan. Karena ada di antara kita yang seperti paranoid, Ustaz, jadi membatasi ruang gerak karena khawatir ain gitu. Gimana, Ustaz? Iya, jadi itulah kenapa saya hari ini saja sudah mengulangi 3 kali. Manhaj Islam kita adalah manhaj wasatiyatul Islam. Manhaj pertengahan, manhaj udulan wa khiyaran. Kita tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak menghilangkan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, innal aina haqqun, ain itu ada. Nah itu untuk menegaskan jangan diremehkan masalah ain ini. Tapi juga jangan sombong, nggak ada, saya pasti nggak terjaga oleh ain. Karena Sahal bin Hunayf terkena ain. Sayyidah Aisyah terkena ain. Dan Nabi SAW pun ya diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Atas dasar itu, maka berlindung selalu kepada Allah dan jagalah perilaku kita di tengah umat manusia. Demikian.
Terakhir sekali Ustaz, saya ingin meminta komentar Ustaz nih di luar itu ya, mumpung ketemu nih Ustaz. Bagaimana komentar Ustaz atau pendapat Ustaz tentang fenomena yang lagi ramai sekarang, dunia perdukunan agak kelabakan karena ada pihak yang membongkar. Bagaimana Ustaz? Komentar Ustaz gimana Ustaz? Analisa Ustaz. Ya, apa yang sudah diperjuangkan pesulap merah itu sudah baik ya, karena yang diperjuangkan itu adalah jangan sampai orang yang kena musibah malah ditimpa musibah. Sudah jatuh ditimpa tangga, sudah dia sakit, malah penyakitnya tidak sembuh, malah tambah parah kan kalau tidak diobati, plus dia jadi jatuh miskin, atau mungkin kehormatannya dinodai, atau hal-hal yang lain. Karena apa? Karena dukun cabul, karena dukun yang lain, kecuali dukun beranak. Ya, dukun beranak itu ya bidan di masa lalu, namanya saja dukun kan. Jadi kalau kemudian dia tidak menyebabkan 3 aspek tadi, ya kan, tidak malah memperlama penyembuhan, atau malah tidak kan memperlama penyembuhan itu juga kezoliman. Ya harusnya dia bisa disembuhkan, malah diperlama berbulan-bulan, uangnya tambah habis, ya kehormatannya diganggu. Ini kan semua persoalan. Nah, maka ini adalah kejahatan. Nah, ini adalah kejahatan. Karena itu tentu kita harus mendukung melakukan hal tersebut, dan jangan pernah khawatir dikirim sesuatu oleh dukun. Ya, karena kalau kita masih khawatir dengan satu dukun, berarti iman kita belum sempurna. Ya, kita masih takut dan menganggap kekuatan Allah di bawah kekuatan dukun. Nah, dukun saja akhirnya melaporkan ke polisi karena jobnya berkurang, padahal dia sedang menjanjikan orang jadi kaya kan begitu. Tapi dia juga khawatir jadi jatuh miskin. Ya berarti memang dia bukan dukun, tapi adalah seorang pendusta. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas materi pada pagi hari ini tentang penyakit ain dan berbagai hal yang terkait dengan itu, bagaimana cara pengobatannya dan bagaimana mensikapinya. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat kita ya tentang penyakit ain ini khususnya gitu. Bagi teman-teman yang ingin menyimak ulang kajian ini, ada nanti kita upload di channel YouTube SDF TV. Bagi yang ingin mendapatkan copy file materi kemana Ustaz? Di Telegram ya, Telegram Supraha. Oh, Telegram Supraha. Oh, ya. Nanti kita share juga di saya udah member Ustaz. Sudah lama. Baik, di akhir sesi kami mohon kepada Ustaz itu untuk membacakan doa kepada kita untuk kebaikan kita di hari Jumat yang penuh berkah. Baik, Bapak Ibu sahabat semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah zat yang tidak pernah membuat kita kecewa ketika kita selama ini dikecewakan oleh banyak manusia. Maka selalu bergantung hanya kepada Allah. Kita hadirkan wajah guru-guru kita, sahabat kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, dan semua orang-orang baik yang pernah terlibat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kesabaran, keistiqomahan, dan diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء نعوذ بكلمة الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من منكرات الأخلاق اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsiran atas materi dan doa. Semoga ini menjadi tambahan pahala amaliyah kita di hari Jumat yang penuh berkah. Terakhir kami menyampaikan bahwa kepada partisipan dan para Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program rintisan kami membentuk sebuah pesantren RCS, gitu ya. Kami masih membuka peluang lebar, gitu ya. Nanti silakan kita sudah sering share flyernya di grup, insya Allah masih ada ya nomor rekeningnya. Atau bagi yang ingin berpartisipasi di infak kajian RCS, kita sangat membuka peluang lebar. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam pembuatan acara. Wal afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qomit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.